saudara, atau aksi sosial. Tapi saya tulis di sini aksi sosial murni. Maksudnya apa? Maksudnya begini, jangan sampai motivasi saudara membagi supermi, bagi selimut, bagi sembako itu supaya orang jadi Kristen. Memang syukur. Tetapi kalau mereka tidak Kristen, kena tsunami, kena bencana, apakah saudara tidak menolong? Ini yang saya maksud aksi sosial murni. Jadi kalau saudara memang mau beraksi sosial, hendaknya motivasimu tulus, murni. Artinya orang itu jadi Kristen atau tidak, tetap layani. Bertobat atau tidak, tetap layani, saudara. Dan inilah kesaksian yang luar biasa. Sehingga pada waktu terjadi tsunami di Aceh, ya, banyak kesaksian yang kami dengar, saudara. Kesaksian aksi sosial yang murni. Tetapi di sisi lain, mengertilah bahwa Injil tidak bisa digantikan instant mie, roti, selimut, nasi, uang. Injil tidak bisa digantikan apa saja. Injil adalah berita firman Allah yang hidup yang membawa keselamatan jiwa sampai kekal. Sedangkan sembako hanya sesaat, saudara. Katakanlah ada orang yang mau sekarat. Saudara mau merebus supermi dulu, dia sudah keburu mati. Tapi kalau saudara sampaikan berita Injil dan sebelum mati dia terima Kristus, dia masuk ke surga, saudara. Itulah kelebihan daripada Injil. Injil tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Akhirnya sebagai contoh saja, tentu masih banyak yang lain, adalah mengadakan kebaktian-kebaktian secara oikumene, secara interdenominasi. Mengapa ini penting? Firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Luar biasa. Dengan kata lain, kalau umat Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja bisa sehati rendah hati bersatu dalam doa, maka terjadi pemulihan. Bukan hanya di gereja, bahkan di negara, di negeri mereka, saudara. Inilah yang disebut transformasi, dan ini sedang terjadi di mana-mana, di California, di Kolombia, juga di beberapa daerah belahan dunia yang lain, saudara. Saya lupa nama kota-kotanya, di mana transformasi itu terjadi luar biasa karena terjadi persekutuan ekumene yang erat di antara hamba-hamba Tuhan, di antara gereja-gereja, sehingga Roh Kudus bekerja, lalu Allah melawat umatnya, saudara. Sehingga di kota-kota itu polisi sendiri yang bersaksi, penjara kosong, polisi nganggur karena tidak ada kejahatan lagi. Setelah terjadi kebon rohani yang besar, transformasi. Saudara, ada banyak cara bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi maukah saudara dilibatkan dalam kehidupan saudara sehari-hari, dalam perjalanan sehari-hari? Ada banyak kesempatan, ada banyak momen-momen. Gunakanlah itu. Yesus berkata, pergilah dan aku menyertai kamu sampai kesudahan alam ini. Amin.